Ketika sebuah pasangan yang sudah tidak saling mencintai memutuskan untuk pergi berlibur ke sebuah kabin terpencil, tujuan mereka ternyata bukan untuk memperbaiki hubungan, melainkan untuk saling membun-bun. Nah, buat penonton setia Halo Movie yang sering kesal sama pasangannya, jangan ditiru ya. Gimana keseruan kisah pasangan paling toksik ini? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dan sebelum Mimin lanjut, Mimin ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang sutradara bernama Dan yang baru saja menyelesaikan pembuatan filmnya, akan tetapi kliennya menyuruhnya untuk mengulang adegan karena ada bagian gambar penting yang tidak terekam kamera. Mendengar hal itu, ia sangat kesal. Meski begitu, demi permintaan klien adalah raja, maka ia dengan terpaksa harus mengulang pengambilan videonya. Going again. Setelah itu Dan kemudian menceritakan kepada salah satu temannya bernama Azwa bahwa ia akan pergi menaiki pegunungan bersama istrinya bernama Lisa. Ia kemudian menceritakan bahwa pegunungan yang mereka akan naiki sangatlah berbahaya. Setelah itu Dan kemudian menghubungi seseorang untuk membawakan sesuatu yang telah dia minta. Bersamaan dengan itu, scene di mana kita diperlihatkan bahwa sepertinya Dan akan melakukan sesuatu yang mengerikan karena terlihat ada tali, lakban serta perlengkapan yang biasa digunakan oleh orang untuk seseorang. Tetapi kita tidak boleh seuzon dulu kepada Dan. Obviously not. Tomorrow. Setelah itu Dan kemudian berpamitan kepada ayahnya yang berada di Pantai Jompo bernama Mike bahwa ia akan pergi ke kabin di atas gunung bersama dengan istrinya. Tetapi Mike kemudian curiga karena ia tahu bahwa hubungan Dan dan istrinya tidaklah harmonis. Dan kemudian menjelaskan bahwa ia ingin bersantai di tempat itu dan memperbaiki hubungannya dengan Lisa. Di tengah percakapan, mereka berdua tidak menyadari di televisi dua orang psikopat berantai dikabarkan baru saja kabur dari penjara bersama dengan seorang sipir perempuan. Setelah itu Dan kemudian pulang ke rumahnya. Di sana ia kemudian menyembunyikan sesuatu di dalam bagasi, entah isinya apa. Di saat itulah ia kemudian dikejutkan oleh teman istrinya bernama Rachel yang sepertinya baru saja selesai mengobrol dengan istrinya Lisa. Hey Dan. Setelah itu kita diperlihatkan Lisa, ini dia wajah cantiknya. Mereka berdua kemudian langsung menuju kabin. Di tengah perjalanan terlihat hubungan mereka berdua sangatlah dingin dan tidak ada hangat-hangatnya. Meski begitu, mereka berdua kemudian mencoba untuk menutupi apa yang mereka rasakan karena tujuannya ke kabin untuk memperbaiki hubungan mereka. Sampai suatu ketika, mereka berdua sudah tidak tahan lagi dengan kepalsuan yang harus mereka tutup-tutupi. Mereka berdua akhirnya saling menghina satu sama lain. Lisa berkata Dan hanyalah sutradara rendahan, sedangkan Dan berkata bahwa istrinya juga artis figuran. Setelah itu mereka sampai di kabin pribadi. Lisa kemudian menyuruh suaminya untuk membawa barang belanjaannya. Dan pun terlihat seperti seorang suami yang tidak mempunyai harga diri di mata Lisa. Meski begitu, Dan tetap menahan rasa kekesalannya. 1 o'clock, motherfucker. Cerita kemudian berlanjut dan mengecek 3 jenis senjata laras panjang yang disimpan berserta amunisinya di basement kabinnya. Entah untuk apa, Mimin curiga sepertinya untuk istrinya. Setelah itu mereka kemudian masak bersama-sama seolah tidak terjadi apa-apa sampai mereka berdua kemudian kembali bertengkar karena masalah sepele, yaitu Dan menegur cara istrinya mengolah bawang putih. Istrinya yang tak mau ditegur kemudian merespon perkataan itu dengan kata-kata menyakiti hati Dan. Meski begitu, lagi dan lagi Dan tetap tersenyum meski di dalam hatinya ia menangis. Ditambah lagi Lisa mencomot steak yang sudah higienis dengan tangannya membuat Dan marah kembali. Meski begitu, ia berusaha menenangkan dirinya sendiri. No, wait. It's not ready. Thank you, Lisa. Thank you. Yeah, you're good. Mereka berdua kemudian romantisan di pinggir sungai yang tidak jauh dari kabin. Dan ternyata berusaha mencoba untuk membuat hubungan mereka kembali utuh dengan memasak steak yang enak untuk Lisa. Bahkan maricanya berasal dari luar negeri hanya untuk membuat istrinya terkesima karena ia juga tahu bahwa Lisa suka sekali dengan steak. Mendengar hal itu, Lisa kemudian seperti mau menangis. Akan tetapi ternyata itu hanyalah tipu daya muslihatnya. Dengan lantangnya Lisa berkata bahwa makanan favoritnya bukanlah steak tanpa memikirkan perasaan suaminya yang berusaha menyenangkan hatinya. Kesal usahanya tidak dihargai dan kemudian mengalihkan pembicaraan dengan menyebut seorang pria bernama Dairo yang membuat isinya kesal karena sepertinya Lisa memiliki hubungan spesial dengannya. I like steak, absolutely.
And what is your favorite food? Ceviche. Setelah itu mereka berdua kemudian kembali menunjukkan bahwa mereka berdua merupakan pasangan suami istri yang sudah di ujung tanduk. Saat mereka bermain kosakata, mereka berdua kemudian kembali bertengkar karena Lisa tidak terima dikalahkan oleh Dan. Tidak hanya berbeda pendapat, perbedaan selera humor, bahkan perbedaan panutan dari Dan dan Lisa sudah berbeda. Di mana Lisa senang sekali mendengar cerita romantis yang beresiko, sedangkan Dan lebih suka drama nyata tentang hidup seseorang. Keesokan harinya Dan kemudian mengumpulkan batu-batu di halaman belakang rumahnya secara diam-diam dan membawanya ke dalam perahunya entah untuk apa. Setelah itu Dan kemudian mengambil barang-barang yang disembunyikan di bagasi mobilnya yang ternyata itu adalah sebuah lakban, tali dan gergaji. Ternyata plot twistnya Dan akan segera istrinya karena ia sakit hati. Selama 10 tahun menikah ia tidak dihargai sebagai suami, dan sebelum ia mengeksekusi istrinya, ia kemudian mencoba untuk menyenangkan hatinya terlebih dahulu. Akan tetapi istrinya tetap merendahkannya yang membuat ia mantap untuk mengeksekusi istrinya sendiri dan kemudian akan memulai aksinya. Tetapi sebelum itu Dan kemudian mencoba untuk menegak beberapa minuman agar tenang saat mengeksekusinya. Setelah itu Dan kemudian menyiapkan obat bius yang dibeli di warung sebelum kesana dan mencoba mendekati istrinya yang sedang membaca naskah cerita dengan hati-hati, dan inilah yang terjadi. What gives you the right, Dan? Kemudian setelah sadar dari pingsannya Dan dalam keadaan terikat, dalam keadaan mengompol di celana. Di depannya istrinya Lisa sudah menunggunya sadar. Lisa kemudian bertanya tentang botol bius tersebut dengan grogi dan menjawab bahwa botol itu adalah cairan pembersih sayang. Tidak hanya itu, Lisa kemudian kembali bertanya tentang selotip dan yang terakhir gergaji besi yang dibawa oleh Dan ke sana. Setelah itu Lisa kemudian memberitahunya bahwa semua rencana Dan sejak awal sudah diendus olehnya, mulai dari mengajaknya pergi ke kabin, mengambil batu-batu di halaman belakang secara diam-diam yang kemudian ditaruh di dalam perahu. Tidak hanya itu, ia juga mengetahui bahwa suaminya juga menyembunyikan senjata laras panjang di dalam basement kabin tersebut. Menyadari semua rencana gagal total dan kemudian mencoba untuk menyelamatkan diri, akan tetapi Lisa istrinya keburu datang membawa shotgun miliknya yang kemudian langsung diarahkan tepat ke kepala Dan. Lisa kemudian menyuruh Dan untuk mengungkapkan apakah perkataannya barusan benar. Jika tidak, ia akan mengaknya. Karena sudah ketahuan, Dan akhirnya berkata jujur bahwa gergaji itu akan digunakan untuk membotong-motong Lisa, sementara botol hitam itu merupakan obat bius, sedangkan batu yang dikumpulkan dan dibawa ke perahu memang benar akan digunakan untuk menenggelamkan istrinya agar ia tidak mengambang jika ia sudah nanti. Akan tetapi semua itu dilakukan karena ia mengetahui Lisa ternyata telah bersingkuh dengan Dario. Mendengar hal itu, Lisa pun terkejut. Meski begitu, ia mencoba untuk membela diri. Biasa wanita kalau salah nggak mau disalahin. Applies for stuff. That window. Lisa kemudian menjawab bahwa selama 10 tahun menikah dengan Dan, ia tidak pernah dikasih jatah. Oleh sebab itu, ia kemudian berselingkuh. Mendengar hal itu, Dan menjawab dengan lantang bahwa ia tidak ingin menyentuh Lisa karena selama menikah ia selalu diremehkan dan dikucilkan sebagai seorang suami, sehingga setiap hari ia merasa dirinya sebagai sampah meski ia sudah mencoba menjadi suami yang baik. Real mewakili perasaan lelaki di seluruh Indonesia Raya, guys. Kau tahu harus berkata apa? Lisa kemudian berteriak mengatakan bahwa rencana Dan sangatlah buruk, sementara rencananya adalah magnifico, yaitu sempurna. Mendengar perkataan itu, Dan kemudian bertanya, apa maksudnya barusan? Why do you want to kill me anyway? Fucking think, Miss Ceviche. The last time we had sex, we didn't even have sex. Because all you do is fucking criticize. Cross with the devil. Cerita kemudian beralih. Satu hari sebelumnya, Lisa menceritakan kepada temannya Rachel bahwa ia dan suaminya akan pergi berburu menggunakan senjata api. Akan tetapi hari itu ia kemudian dikejutkan oleh teman suaminya bernama Henry yang bekerja di rumahnya sebagai pesuruh-pesuruh. Contohnya misalnya genteng bocor, Harry yang perbaiki, rumput panjang, Harry yang rapiin. Intinya si Harry ini tukang bersih-bersih di rumahnya Lisa. Lisa kemudian melanjutkan bahwa sebelum ia merencanakan pembunuhan padanya, ia ternyata lebih dulu merencanakan akan
Dan. Mendengar hal itu, Dan pun berkata, alamak, salah lawan. Dan kemudian mencoba untuk memancing emosi Lisa dengan mengatakan bahwa ia adalah artis yang sangat buruk, aktingnya sangat jelek, bahkan karismanya sendiri tidak ada sebagai seorang artis. Ditambah lagi jika Lisa mencoba untuk maka polisi tidak mungkin percaya dengan alibinya karena aktingnya yang tidak bisa meyakinkan polisi. Mereka berdua kemudian langsung beradu akting siapa yang paling bisa meyakinkan polisi. Jika salah satu dari mereka berdua selamat, puncak akting mereka dipertaruhkan dengan siapa yang lebih dulu mengeluarkan air mata. Dan ternyata pemenangnya adalah Dan, yang membuat Dan sangat kesenangan dan mengolok-olok istrinya Lisa, yang membuat Lisa langsung marah dan mencoba untuk meledakkan kepalanya. Oh, God! Akan tetapi Lisa tidak tahu bahwa antek-antek suaminya baru saja datang, yaitu si Henry, dan inilah yang terjadi. 5 hari sebelum kejadian ternyata Dan sudah bersekongkol dan berencana untuk mengistrinya bersama dengan temannya si Henry. Dengan imbalan ia akan dikasih $5.000 jika berhasil. Sayangnya Henry agak dungul. Ia mempunyai syarat lain agar ia bersedia membantu Dan, yaitu setiap kejadian yang mereka lakukan harus ditulis, bahkan dijadikan sebuah buku, ujarnya. Mendengar hal itu, Dan langsung marah-marah sambil berkata, setelah itu Henry mengikat Lisa di atas kursi. Di saat itulah Dan suaminya mengajukan pertanyaan mengapa Lisa ingin membunuhnya juga. Lisa kemudian mengatakan bahwa Dan selalu mengatur-ngaturnya dan tidak percaya kepadanya. Bahkan ia memaksa Lisa berhenti menjadi seorang artis demi ambisinya menjadi seorang sutradara terkenal. Bahkan Dan juga tidak pernah melibatkannya dalam peran kecil di dalam pembuatan filmnya, meski ia juga seorang artis. Bahkan gara-gara dia, kini mereka berdua melarat dan terlilit pinjol akibat utang. Mendengar hal itu Dan kemudian sadar bahwa istrinya ternyata berniat mengeknya hanya demi mendapatkan uang asuransinya. Mendengar hal itu Henry kemudian angkat bicara bahwa Dan juga akan memberinya $5.000 karena membantu Dan untuk membun-bunnya. Mendengar hal itu Dan langsung terkejut dan menyuruh Henry untuk segera tutup mulutnya. Akan tetapi Lisa kemudian mencoba untuk memberitahu Henry bahwa ternyata Dan telah membohonginya. Akan tetapi inilah yang terjadi. Halsey, it's for me. Melihat sesuatu yang tidak beres, Henry kemudian mengarahkan senjata itu ke Dan dan menyuruhnya untuk menghentikan tindakannya kepada Lisa. Di saat itulah Lisa mengatakan bahwa Henry telah membohonginya dan membodohinya bahwa nilai asuransinya sebenarnya adalah $1 juta. Lisa kemudian mengatakan jika Henry mau membantunya suaminya, maka ia akan memberinya $500. Mendengar kata-kata itu, Dan kemudian tidak mau kalah, ia menawari Henry $750 yang membuat Henry kebingungan harus menembak yang mana nih. Di saat itulah Dan kemudian berusaha mengambil senjata yang ada di tangan Henry. Inilah yang terjadi. Shoot her! Shoot him in the fucking face. Setelah mereka berdua tidak sengaja Henry, mereka berdua kemudian saling mengeksekusi. Dan inilah aksi pasutri brutal. Dan saat mereka berebut senjata, secara tidak sengaja tembakan mengarah ke pelapon kabin. Tiba-tiba tembakan itu mengenai seseorang yang ternyata sudah bersembunyi di kabin itu selama 3 hari yang lalu. Mereka bertiga ternyata merupakan buronan yang baru saja kabur dari penjara, yang secara tidak sengaja menemukan rumah itu sewaktu masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi. Mereka juga menemukan kunci kabin tersebut dan menaruhnya kembali. Lalu mereka kemudian masuk ke dalam sana dan memutuskan untuk tinggal beberapa hari untuk bersembunyi. Dan di saat itulah Lisa tiba-tiba datang. Mereka bertiga kemudian memutuskan untuk bersembunyi di atas plafon kabin sambil mengawasi gerak-gerik pasutri tersebut dan juga berniat untuk Lisa dan Dan. Mereka juga melihat kedatangan Henry di kabin tersebut. Kemudian 1 jam sebelum kejadian terjadilah pertengkaran di bawah plafon kabin tersebut, tepatnya di kamar Lisa dan Dan yang sedang terjadi perebutan senjata. Dan inilah yang terjadi.
kemudian setelah Lisa dan Dan sadar, ia kemudian melihat 3 orang tadi kenal berada di depan mereka. Mereka bertiga kemudian memperkenalkan diri. Si rambut pirang bernama Pat, wanita brutal bernama Allegra, dan yang berbadan besar bernama Todd. Kemudian menanyakan kepada mereka berdua mengapa ia membun-bun Harry, dan kemudian menjelaskan bahwa mereka berdua tidak sengaja membun-bunnya saat sedang berebut senjata, dan kemudian menanyakan tujuan mereka menyekapnya. Pat, si rambut pirang, kemudian mengatakan bahwa mereka membutuhkan uang cash. Pat juga berkata bahwa ia sudah memeriksa dompet dan tas milik mereka berdua, namun mereka hanya menemukan $53. Mendengar hal itu, Lisa kemudian mengatakan bahwa ia mempunyai $200 yang ia sembunyikan di bawah pot kabin tersebut. Mendengar hal itu, Pat akan tetap menyiksa mereka dan pun berkata bahwa mereka berdua memang tidak mempunyai uang. Yang diperjelas oleh Lisa mengatakan bahwa mereka berdua sudah bangkrut karena tidak bisa memaksa Lisa dan Dan untuk memberikannya uang. Allegra turun tangan dan membuat sebuah permainan yang sering dilakukan oleh para pria di dalam penjara. Yang kalah akan diperkosa oleh tahanan yang menang, sedangkan yang menang akan mendapatkan sebungkus udut dan lubang beol. Mendengar itu, dia tentu sangat ketakutan karena ia tidak mungkin beolnya disodok oleh pria yang sangat berotot tersebut. Dengan terpaksa Dan akhirnya kemudian bertarung dengan Todd demi menyelamatkan lubang beolnya dari kekejaman pria botak jahat bin pencinta beol. Akhirnya Dan kemudian kalah dalam permainan tersebut dan beolnya siap-siap dihantam, dirobek lubang beolnya. Akan tetapi Pat menghentikannya karena ia melihat sebuah gambar film dan mengatakan bahwa film itu merupakan film yang ia sutradarai, yang ternyata film itu merupakan film favorit Pat dan pacarnya Allegra saat di dalam penjara. I respect you. You fucking directed that? Yes. Namun ternyata ending filmnya Pat tidak suka karena tokoh utamanya sangat pengecut dan tidak mau mengorbankan dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Dan kemudian mengatakan sambil berjaga-jaga beolnya dihantam rudal paksa dan mengatakan bahwa itu permintaan dari produser filmnya yang ia harus ikuti. Mendengar hal itu, Pat kemudian tetap menyuruh Todd untuk merudal paksa beol Dan. Akan tetapi ternyata rudal Ted tidak bisa berdiri meski sudah dicoba dikepak-kepakan. What the fuck, Todd? You should. Karena sudah tidak jadi dirudal paksa dan kemudian terpaksa akan didor-dor melihat suaminya nyawanya sudah di ujung tanduk, Lisa kemudian dengan terpaksa menghentikannya dan memberitahu bahwa di rekening ATM-nya ia mempunyai $5.000 dan ia akan memberikannya asalkan mereka tidak menyakiti suaminya. Setelah itu mereka berdua kemudian diikat. Lisa pun dengan keadaan sadar mengatakan bahwa ia sangat mencintai Dan meski ia membencinya. Lisa bahkan berharap saat mereka menikah mereka bisa menjadi seorang tim dan hidup bahagia sebagaimana layaknya pasutri. Bahkan ia menyesal perbuatannya pernah berselingkuh dengan Dario. Lisa kemudian meminta maaf kepada Dan. Mendengar hal itu, Dan hanya bisa terdiam karena takut tertipu omongan istrinya yang suka menipunya. Stop! I have money. I have 50 grand. So in love with you. I'm so sorry. Sedangkan 3 buronan yang di atas kemudian merencanakan bahwa mereka harus tinggal 1 hari lagi di tempat itu dan mencuri mobil milik Dan berserta Lisa yang dalam keadaan sudah dikeknya. Sedangkan di sisi lain, Dan kemudian mencoba untuk mengambil bola biliar menggunakan kakinya. Ia pun berteriak karena kebelat berak. Todd kemudian menghampirinya dan kemudian berkata bahwa ia kebelat ke kamar mandi. Todd pun menyuruhnya untuk kencing saja di dalam celananya. Akan tetapi itu bukan kencing melainkan berak, ujarnya Dan. Mendengar hal itu, Todd kemudian mengizinkannya, akan tetapi sebelum itu bijinya digasak dulu. Dan Todd mengambil penutup tangki WC duduk tersebut karena ia takut kepalanya digepelak oleh Todd menggunakan itu. Oh fuck! Oh god! Setelah itu Todd kemudian mencoba untuk mendekati Lisa dan sepertinya ia ingin menyentuhnya, akan tetapi ternyata tidak. Ia hanya ingin menakut-nakutinya. Setelah itu Dan kemudian keluar dari kamar mandi dan di saat itulah ia langsung mengeplak kepala si botak hingga pingsan menggunakan kaos kaki yang berisi bola biliar.
dan kemudian meninggalkan pisau dan menyuruh istrinya untuk melepaskan dirinya sendiri. Sementara ia kemudian kabur untuk menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu di saat Pat dan Allegra sedang ingin bercocok tanam. Akan tetapi tidak ada kabar dari Todd, maka mereka tidak jadi melakukannya. Dan ternyata saat mereka ke basement, mereka berdua melihat Todd tidur terlentang sambil berkata bahwa ia baru saja dipukul menggunakan kaos kaki, yang tanpa ia sadari bahwa kaos kaki itu berisi bola biliar. Lisa kemudian mencoba kabur keluar dari kabin tersebut menggunakan mobil, akan tetapi mereka bertiga keburu datang. Mereka bertiga kemudian masuk ke hutan mengira dan Lisa kabur ke sana. Lisa kemudian mencoba untuk masuk ke dalam mobil dan mencari kunci, akan tetapi ternyata tidak ada. Sedangkan Todd yang berusaha masuk hutan, sialnya senter yang ia bawa ternyata baterainya habis. Ia kemudian memutuskan untuk kembali dan saat itulah ia bertemu dengan Lisa yang sedang mengambil kunci perahu. Todd kemudian akan segera mendodornya. Lisa kemudian berkata memohon kepada Todd agar tidak melakukan itu karena ia ternyata sedang hamidun, yang membuat Todd ragu-ragu untuk mengkoitkannya. Plot twistnya ternyata itu bukan anak dari suaminya melainkan selingkuhannya. Tanpa ia sadari, perkataan itu ternyata didengar oleh Dan yang sedang bersembunyi di sana, yang sudah tentu jelas membuat ia sakit hati. Meski begitu, Dan kemudian berusaha untuk menyelamatkan istrinya. Terjadilah aksi brutal yang kemudian didengar oleh Pat dan Allegra. Karena badan Todd yang sangat besar, ia sangat mudah untuk membanting mereka berdua. Todd kemudian mencoba untuk membun-bun Lisa menggunakan kabel lampu. Beruntung Dan kemudian datang mengalihkan perhatiannya. Akibatnya ialah yang dibikin babak belur oleh Todd. Melihat suaminya dalam keadaan tak berdaya, Lisa kemudian menancapkan beberapa pisau ke punggung Todd. Akan tetapi si Todd ini benar-benar kuat. Ia tidak merasakan sama sekali. Dan inilah akibatnya. Pat dan Allegra kemudian segera masuk ke dalam kabin dan Lisa kemudian mencoba untuk bersembunyi. Di saat itulah Pat dan Allegra kesal melihat Todd yang terkapar sudah dalam keadaan metong. Lisa dan Dan kemudian mencoba untuk bersembunyi di dalam lemari di lantai atas. Di saat itulah Pat dan Allegra mengendap-endap mencari keberadaan mereka di dalam lemari itu dan kemudian memberikan ia kunci perahu dan memintanya untuk segera kabur dari sana sendirian untuk menyelamatkan diri karena ia menyadari bahwa Lisa sedang mengandung meski itu bukan anaknya. Mendengar hal itu, Lisa kemudian mengatakan bahwa ia berbohong, bahwa tidak hamil sama sekali. Itu ia lakukan hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Dan terkesima karena baru pertama kali istrinya sangat jago dalam acting. Pat kemudian mengetahui bahwa mereka berdua sedang bersembunyi di dalam lemari. Inilah yang terjadi. Lisa kemudian mencoba untuk kabur dari sana, akan tetapi ia dihalangi oleh si bondol satu ini yang mencoba untuk menghabisinya. Akan tetapi Dan datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Di saat itulah Pat kemudian lompat dari jendela dan langsung memukul Dan secara membabi brutal. Akan tetapi inilah yang terjadi. Setelah itu Lisa kemudian mencoba untuk kabur dari sana, akan tetapi dihalangi si botak yang ternyata masih hidup. Meski badannya dan kepalanya berlumuran darah kayak zombie di film Koloni, sayangnya nyawanya belum dicabut. Di saat itulah Pat kembali menyiksa Dan inilah aksinya. Bahkan setelah itu ia mencoba untuk memasukkan kepala Dan ke dalam mesin pencacah rumput. Beruntung seorang datang menggunakan mobil dan menghentikan tindakan tersebut. Dan inilah yang terjadi. Ternyata itu adalah Maxi Baba Yaga, ayahnya Dan. 6 jam sebelum kejadian, salah satu kakek tidak sengaja melihat sesuatu yang aneh di kabin tersebut, yang ternyata merupakan teman dari Mac yang bernama Marcel yang menghubunginya bahwa kabinnya terdapat yang membuat Mac kesal karena Marcel memberitahunya setengah-tengah, yang membuat ia sangat penasaran. Ditambah lagi Marcel malah batuk saat mencoba untuk memberitahunya.
yang membuat Meg menahan rasa emosinya. Bahkan ia sampai garuk-garuk kepala. Di saat itulah Mercer kemudian mengatakan bahwa kaca di kabinnya pecah. Mengetahui hal yang sangat janggal di kabinnya tersebut, Meg kemudian mencoba untuk pergi dari pantai jompo tersebut. Akan tetapi ia kemudian dihentikan oleh petugas bernama Kevin. Ia pun langsung memberikan Kevin pelajaran karena ternyata ia merupakan mantan pasukan khusus. Ia kemudian kabur dari sana menggunakan mobil milik Kevin dan langsung menabrak Pat dan kemudian mengambil senjata dan langsung setelah itu ia kemudian mencoba untuk mendodor Pat, akan tetapi Allegra langsung menusuknya dari belakang sehingga ia langsung menembak kaki Allegra dan inilah yang terjadi. Di saat itulah Meg kemudian menyuruh mereka berdua untuk kabur menggunakan mobilnya, akan tetapi inilah yang terjadi. Di saat itulah Allegra kemudian meminta tolong kepada Pat karena kakinya yang terluka akibat tembakan senjatoy. Mengetahui hal itu, Pat kemudian langsung memutuskan hubungan mereka karena ia tidak mau punya pacar yang cocok. Pat kemudian mencari Lisa dan Dan di dalam mobil, akan tetapi mereka berdua ternyata sudah kabur dari sana. Allegra kemudian mencoba untuk mengobati kakinya yang sudah hilang setengah, akan tetapi ia tidak menyadari bahwa Dan berdiri di hadapannya dan ia pun langsung Sedangkan di sisi lain Lisa mencoba untuk kabur menggunakan perahu, akan tetapi Dan langsung menghampirinya. Dan pun keluar kabin setelah menghabisi si bondol, dan saat itulah ia mendengar suara teriakan istrinya yang meminta tolong, kemudian langsung berlari menuju ke sana. Dan benar saja, Pat membawa Lisa kabur menggunakan perahu dari sana, dan ia pun mencoba untuk menyelamatkan istrinya tanpa disadari oleh Pat bahwa ia berpegangan pada tali perahu. Dan inilah aksi heroiknya. Meski sudah kalah dalam pertarungan melawan Pat dan tidak ingin menyerah, beruntung Lisa kemudian membantunya untuk mengalahkan Pat sehingga ia langsung jatuh ke sungai dan tenggelam ke dasar sungai. Akan tetapi secara tidak sengaja Dan ikut tenggelam karena kakinya secara tidak sengaja terikat tali. Lisa pun kemudian berusaha untuk menariknya ke atas perahu dan ia pun akhirnya bisa menyelamatkan suaminya. Setelah kejadian mengerikan itu, Lisa kemudian memberikan Dan jari jemarinya yang sudah terputus dan pun meminta maaf pada istrinya karena berniat untuk membun-bunnya. Begitu juga dengan Lisa. Mereka berdua kemudian bekerja sama dan menjadikan kejadian itu sebagai keuntungan untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Lisa kemudian menjelaskan kepada wartawan bahwa 3 orang tak dikenal mencoba untuk membun-bun mereka berdua. Berita itu kemudian viral di mana-mana. Ia kemudian diundang di stasiun TV. Kejadian itu kemudian membuat mereka berdua kembali menjadi kaya raya. Bahkan mereka berdua kemudian menjadikan pengalaman yang mengerikan itu sebagai film, dan inilah filmnya. Setelah aksi itu, film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa emosi sesaat bisa mengakibatkan kejadian mengerikan. Jadi tahan emosimu, cintai ibu bapamu, dan sayangi istrimu. Tetap rendah hati, jangan lupa beribadah. Sekian dari Halo Movie.